Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian telah membahas atau mempelajari mengenai besaran konsentrasi larutan. Nah, besaran konsentrasi larutannya ada apa aja? Ada molaritas, ada molalitas, dan ada fraksi mol. Nah, kemudian sebelum bahas ke sifat koligatif larutan, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada orange juice. Nah, orange juice ini adalah salah satu contoh larutan. Nah, komponen dari larutan itu ada zat telarut dan ada zat pelarut. Dalam jus orange ini zat telarutnya yaitu sirup dan pelarutnya adalah air. Nah, udah mulai ingat lagi kan larutan itu apa? Nah, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu apa sih? Nah, sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat dari larutan yang dia itu hanya bergantung pada jumlah partikelnya aja, bukan pada jenisnya ya. Nah, kemudian sifat koligatif itu ada 4, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas ke penurunan tekanan uap jenuh. Ada air dalam wadah tertutup, kemudian didiamkan, ternyata air tersebut dia mengalami penguapan dan terjadi keadaan keseimbangan yang mana ada air yang menguap dan ada juga air yang mengembun. Setelah diukur tekanannya dengan menggunakan manometer, ternyata tekanan air tersebut adalah sebesar 17,54 mmHg. Apa yang akan terjadi ketika ke dalam air tersebut kita tambahkan zat telarut? Nah, misalkan zat telarut yang kita tambahkannya itu berupa gula sebesar 0,01 mol dan ternyata tekanannya menjadi 17,36 mmHg. Kemudian bagaimana jika gula yang kita tambahkan ini semakin besar jumlahnya? Misalkan 0,02 mol nih. Ternyata tekanannya berubah lagi menjadi 17,18 mmHg. Coba kita perhatikan hasil pengamatan yang tadi. Jika ada air aja, ternyata tekanannya 17,56. Ketika ditambahkan dengan gula, ternyata tekanannya itu, tekanan uapnya, dia semakin menurun. Nah, kenapa ya kok bisa demikian? Kenapa ketika ditambahkan zat larut, si tekanan uapnya dia mengalami penurunan? Jika zat larut ditambahkan ke dalam pelarut, nah pada saat pelarut akan menguap, dia itu partikelnya terhalang oleh zat larut sehingga nanti jumlah partikel pelarut yang menguap menjadi berkurang yang mengakibatkan tekanan uap larutan menjadi menurun. Untuk melihat seberapa besar sih penurunan tekanan uap jenuh pada suatu larutan, bisa menggunakan rumus ini, yang mana delta P sama dengan P0 dikurangi P. Yang mana P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut dan P itu adalah tekanan uap larutan. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini dengan seksama ya. Pada contoh soal tersebut, ternyata yang ditanyakannya adalah berapa sih tekanan uap larutan urea yang 20%. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari massa urea 20%. Kemudian cari mol urea, cari massa air, dan kemudian cari mol air. Selanjutnya yaitu kalian harus mencari berapa sih fraksi mol pelarutnya. Setelah kalian dapat berapa fraksi mol pelarut, kemudian kalian pakai rumus yang tekanan uap jenuh larutan, yaitu P sama dengan P0 dikali XP, sehingga diperoleh bahwa tekanan uapnya sebesar 27,9 mmHg. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kalian paham, dan selamat mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.